Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karbuan SKW. Nah, sahabat petani dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan biosaka. Nah, dan di sini kita akan merangkum habis dari pencarian rumputan, pembuatannya, dan sekaligus penerangan oleh yang nantinya akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bu Uci. Oke, langsung aja kita mencari rumputan. Oke sahabat, kali ini saya akan mencari rumputan dedaunan yang untuk bisa digunakan membuat biosaka. Nah, kita mencari di tepi jalan seperti ini sahabat, karena di tepi jalan yang es krim panas seperti ini, nah disitulah kita dapat menghasilkan rumput yang bisa tumbuh di daerah es krim seperti ini ya sahabat. Yuk kita coba mencari. Kita cari, kita harus teliti ya sahabat. Nah seperti ini, kita harus melihat yang lebih menjolok, warnanya sempurna merata, dan ini kita lihat ada bercak-bercak, kemungkinan ini ada jamurnya. Nah, jadi kita lewatkan saja. Boleh menggunakan daun apa saja ya sahabat. Nah ini sepertinya bisa kita ambil sempurna, kita ambil. Nah ini sepertinya normal, kita bisa menggunakannya. Kita ambil satu. Untuk rumputan bahannya kita memerlukan paling sedikit 5 jenis tanaman. Kita baru mendapatkan 3 jenis. Nah ini sepertinya bagus, kita bisa menggunakannya. Lumayan normal. Dan satu lagi, dan ini sempurna, kita boleh ambil sahabat. Kalau seperti ini kita tidak menggunakannya, kata yang penemu biosaka, kalau yang seperti ini berarti bisa mengandung ulat, mengundang ulat atau hama-hama lain, berarti kita tidak menggunakannya. Kita cari lagi. Nah ini sepertinya boleh kita gunakan. Kalau ini seperti ada kutu-kutuan, tidak bisa kita gunakan. Kita cari yang normal, yang tanpa ada bekas jamur, bekas-bekas. Nah seperti ini, lumayan stabil. Kan rumput yang bisa tumbuh di daerah es krim seperti ini, karena ini dia bisa tumbuh di bebatuan, di coran beton. Nah ini sangat bagus sekali kalau menurut si penemu tadi, karena ini pun normal, mampu hidup di tempat yang es krim panas. Kita sangat beruntung mendapatkannya, dan tumbuhnya pun subur, hanya ada semut tapi tidak terganggu. Nah ini daun tua saja, kita sudah mendapatkan satu. Nah oke sahabat, kita sudah mendapatkan belasan jenis rumputan, dari daun sempit dan daun lebar sudah ada di sini. Cukup, kita sudah mendapatkannya, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita akan proses pembuatan dan peremasan. Oke, setelah rumput-rumput
ramuan bahan-bahan yang kita kumpulkan sudah selesai, sekalian kita langsung ikut pelatihan untuk pembuatan atau peremasan biosaka. Apa itu biosaka? Tentunya kita tidak dapat menjelaskannya secara detail. Tentunya kita langsung aja ke Bu Uci Priyana yang sebagai POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Dan biosaka ini adalah elisitor. Kita ketahui juga penemunya yaitu Bapak Muhammad Ansar, itu di atas. Gimana selanjutan dan pengaplikasian dan cara-caranya, kita ikuti sajalah narasumber dari Bu Uci yang sudah pernah mengikuti pelatihan di Blitar. Oke sahabat, kita lanjut ke Bu Uci ya. Subur, misalnya padi muntal buahnya, ulurnya panjang-panjang, rapunnya makannya tebaya. Jadi yang kita bayangkan, mun misalnya nanam cabai, untuk berikan ke cabai kita, buah cabai kita lemah. Banyak cabangnya, banyak buahnya. Jadi sampai bisa Bu. Jadi kalau dosis di padi, 6 sampai 7 tudung itu satu tangki. Tapi kalau cabai cuma 5 sampai 6 tudung. Jadi 5 tudung aja cabai. Kalau sayur timun atau lepang pun 5. Dan yang udah membuktikan yang dekat kita itu petani-petani di Sungai Selamat di Siantan. Nah, ya dia gunakan, dia rupanya dia gunakan dari setahun yang lalu. Cuma ternyata petani ya melihat nih tanamannya tingginya lebih tinggi dari yang biasanya. Ribut, dia kering, malah dia kering ditaimkannya. Jadi ditaimkannya. Rupanya sekali udah booming, udah diprogramkan oleh kementerian, ternyata ya bagus, dilanjutkannya. Jadi polahan yang dia pakai udah sampai 2 tahun Bapak ya yang di Sungai Selamat ya, saya lupa namanya. Tapi ada bisa diminta kontak personnya, buat ibu bapak dan percaya, misalnya nak bertanya. Nah itu mun kita ngolahnya betul bapak dengan ibu, pada saat kita ngolah bisa sampai 8 tahun. Bisa disimpan. Nah, tadinya jadi dari awal kita ngolah sampai 8 tahunnya gitu nih barangnya, warnanya tidak berubah. Jadi misalnya kita ngolah, misalnya warnanya pertama hitam, tahu-tahu bening, makin bening. Berarti kalah leher, berarti kita gagal. Ye bisa masih digunakan, jadi jatuh-jatuhnya jadi pupuk organik cair. Jadi cuma disiramkan, dan disemprot. Nah, kalau dia ada gas, pada saat kita awal ngolah keluar gas wajar sekali. Tapi pada saat kita udah nyimpan berhari-hari, tiap hari, boleh Pak masuk Pak? Haji, keluar gas. Masuk deh. Nah, jadi dari awal sampai selesai warnanya seperti itu, baunya pun seperti itu, jangan berubah. Nah, tapi mohon maaf kalau kita ngolah baunya macam nak bau kotoran, bau kumpul-kumpul ini bau gagal. Kalau dia berubah, tetapi tidak berubah yang kuat baunya, biasanya ya belumlah ada reaksi kimia. Jadi dia masih wajar. Yang penting patokannya tidak keluar gas toleng-toleng. Masih kita tutup ada gas tiap hari dan kita buka gitu masih besok-besoknya gas lagi, berarti dia gagal. Jadi Bu, biasanya pada saat kita ngolah itu, jadi kalau misalnya dia tanda jadi daun pahit apapun, air yang asin gimana pun tetap jadi tawar. Karena Pak Ansar yang penemunya ya, dia pernah gunakan pakai air asin dan laut, dipolanya tawar. Nah, kalau untuk pengisian buah ada tambahannya.
Nah, biosaka itu pada saat kita meremas ditambah dengan air kelapa dan buah pisang beserta kulit. Masak. Jadi buah pisang dengan kulitnya, kemudian naik kelapa, kemudian air, kita masukkan di situ, kita peras macam biasa. Mau itu kan naik biasa sampai 316. Pagi kita masih proses udah nak gunting, nah kita tambahin. Jadi ada nutrisi air kelapa dengan pisang, makanya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pisangnya tinggi kalium berdasarkan buah padi ataupun dengan kulit-kulit. Dia berapa? Masih belum nanti. Tapi pun bapak dengan ibu tidak ada itu, yang penting ukuran keterase aja, asalkan dia dah tawar. Nah, ini kan ada yang daun pahit ya. Keterase ada yang tawar, kan betul. Tapi Bu, itu ada latihan supaya bapak dengan ibu, kan maksudnya gitu. Kita waktu meremas kan harus ada energi positif. Untuk melatih supaya energi positif yang muncul, bapak dengan ibu harus latihan setiap hari jemur pagi. Minimal 3 bulan. Jemur pagi itu fungsinya selain energi kita lebih positif, kesehatan kita pun lebih bagus. Nah, saya tahu bapak dengan ibu tiap hari jemur juga. Tapi jemur pagi yang dimaksud caranya dimulai jam 10 sampai jam 3. Hanya 10 menit. Sampai lupa di jam 10, kerjakan di jam 11 atau habis zuhur atau jam 1, jam 2 selama 3 bulan berturut-turut. Jadi caranya pertama boleh duduk, boleh berdiri, tapi kalau duduk harus pakai kursi. Jadi saya praktekkan yang berdiri. Pertama itu di tangan kanan bapak dengan ibu kan ada yang namanya bantalan nih. Nah, yang di jari jempol. Letakkan di dade, mohon maaf. Letakkan di dade pas pertengahan kedua genting susu bapak dengan ibu. Nah, jadi bisa dirasakan mau ditempel tuh ada bagian mengeras. Coba sambil dirasa, pasti ada yang mengeras di tengah-tengahnya, betul ke? Dan kita perempuan nyaman, sapatan BH. Jadi ditambah jari kiri, timpakan ke situ. Iya, yang langkah pertama. Langkah kedua, lidah bapak dengan ibu menggulung ke atas. Jadi memang nggak bisa keluar suara kan? Seperti kita akan jemput L, tapi tadi keluarkan. Nah, ini langkah kedua. Kenapa harus menggulung ke atas? Karena kita harus kembali fitrah seperti bayi waktu lahir. Boleh kalau ada ibunya anak kecil atau punya ibu yang masih bayi, perhatikan lidahnya masih ke atas. Nah, dengan senyuman. Jadi pun bapak dengan ibu ngerjakannya di Umea tadi kamu tidak peduli. Biar si Anurang senyum aja. Jadi Bu, Bapak, sekarang yang namanya senyum ini wajib. Di mana-mana mau pelatihan video suara ya pasti minta kita wajib senyum. Kenapa? Karena kalau kita senyum, hormon-hormon endorfin, serotonin, dia naik. Hormon kebahagiaan. Nah, kalau kita cemberut, stres, yang naik hormon kortisol. Nah, pembunuh nomor 1 sekarang hasil dari penelitian profesor di Harvard di luar negeri yang universitasnya udah mumpuni, number 1 lah ibaratnya di dunia tuh. Dia penelitian ternyata pembunuh nomor 1 bukan penyakit jantung, bukan penyakit diabetes, bukan paru-paru
apa lah? Sakit pikiran. Sakit pikiran nih sih. Jadi pembunuh nomor 1 ya sakit pikiran gitu ya. Ternyata kalau kita stresnya lebih parah lagi si anubannya. Makanya jangan sampai kita stres. Jadi bapak dengan ibu harus punya prinsip hidup gitu. Apapun yang diberi harus disyukuri. Baik ya nyaman ke indah ke bagus ke indah ataupun yang udah suah ke tanah suci pasti saya tanya. Mun di dalam hati lihat makanan, tak nyaman macam nak di rumah. Pasti bapak dengan ibu selama ibadah haji atau umroh, selamanya lah tidak akan nyaman di lidah. Apa yang dimakan, walaupun tidak diucapkan tapi di hati makanan. Jadi akan berpengaruh berimbas. Jadi sepertilah bapak dengan ibu makanya hati pikiran kita harus satu, harus betul-betul semuanya positif. Usah nak mikirkan yang negatif. Kalau namanya kan cobaan, semua manusia dapat cobaan. Nabi pun ada cobaan. Nah, jadi kalau bisa, apapun dihadapi dengan senyuman. Kita buat itu, energi positif kita tersalurkan di daun yang kita peras. Otomatis pada saat kita nyemprot, tanaman kita tahu, oh itu kita yang ngolah, ada sinyal yang diberikan dari kita. Jadi tanaman pun akan memberikan yang paling bagus, pokoknya yang paling bagus yang dia bisa. Karena dia tahu dengan kita sayang. Jadi seperti itu Pak Bu. Di kosong ini, orang kemarin kan bertanam pakai omong ini. Udah hampir jadi ya. Udah Membelai satu-satu tanaman kan susah. Dengan itu kan paling tidak udah berkomunikasi dengan sinyal ya otomatis. Nah, kalau daerah yang endemis tikus, jadi kalau bisa ditambahkan dengan buah. Kalau yang cerita buah mengkudu. Jadi buah mengkudu kalau bisa yang udah jatuh ke tanah. Jadi udah masak, jatuh ke tanah, ibu cuci, kemudian ibu peras dulu dengan air. Hasil perasannya baru untuk remas daun. Kalau ibu serpekan, kalau dia ada endapan. Jadi buahnya luruh ke bawah. Karena saya dah coba, saya serpekan, sedangkannya kalau nak ditambah dengan daun mengkudu, air perasannya baru untuk meremas. Sampai kayak tadi, mun yang Pak Dida bunting, beri air kelapa dengan buah pisang dan kulitnya, peras dulu, hasil saringannya baru untuk meremas daun-daunan. Jadi kalau ibu misalnya jumpai tanaman yang bagus, belum sempat meremas, masih bisa 3 hari. Dan petani-petani di Blitar ataupun yang udah suan coba pakai itu, katanya yang udah coba tanaman-tanaman seperti terong, jadi tidak dimasukkan ke kulkas 25 hari masih segar. Dan layu. Jadi bedanya dan lagi pun rasanya lebih renyah, lebih gurih. Jadi kira-kira bapak dengan ibu mau enggak ngolahnya untuk diri sendiri? Modal tenaga, modal doa, modal senyuman. Sampai modal botol untuk nyimpan. Jadi kalau bisa bapak dengan ibu mun mola tinggalkan sedikit, misalnya habis banyak dipakai, paling tidak ada botol kecil disimpan. Kira-kira kita nak melihat kalau setahun berubah enggak oleh kita. Nah, kita untuk melihat buatan kita tuh. Dan barang itu bapak dengan ibu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau bapak dengan ibu udah mahir orang, kawan mesan ibu jualin atau diragikannya, berarti akan luntur. Karena yang penemunya aja dia tidak mau dibayar. Mau dia mau seorang dia jual di pabrikannya bisa ya, tapi dia tidak mau. Dan kenapa harus tadi kan pada saat kita meras kan harus ayamnya gitu kan berlawanan arah dengan jarum. Kalau orang yang suah ke tanah
suci. Jadi muntawaf kan berlawanan arah ke Jarum Jami. Kenapa? Karena ternyata disinilah kita mengambil sumber energi yang terkuat. Jadi sumber energi yang terkuat ini kan di Ka'bah. Nah, tapi kan harus putarannya seperti itu. Nah, seperti itu adalah kita memberikan energi untuk hasil yang jadi tadi ya. Sampai itu ada nak ditanya kira-kira. 348 udah masuk. Nah, lumayan lah iya. Chandra sudah Amerika hasil atau 4,5 jam. 3 berapa ya? 384. Gimana sih? Sampai laluan ke 384. Berarti tinggi itu iya. Pinjam lagu kuliah Biosaka itu yang bagus dia homogen, mau atas tengah bawah sumber warna sama, nggak ada yang bening, nggak ada yang pekat, sumbernya sama 100%. Dan berlapis. Jadi harus dilihat. Oke, sampai di sini dulu video kita dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.